Demi mengembalikan kepercayaan Mirsa padanya, Reza berhasil menemukan sampel rambut Akira yang hilang dan membantu Mirsa untuk bisa tes DNA ulang dengan Akira dan memberikan hak Mirsa sepenuhnya untuk mencari informasi tentang Akira ini. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Sungguh sangat amat mengecewakan ya guys ya. Kita sadar kalau Karina sudah dibayar kontan karma yang sudah dia lakukan selama ini terhadap Mirsa. Cuma sayang sekali keegoisan dia tuh masih ada banget. Dia masih benci sama Mirsa, ditambah dengan dia benci juga sama Sarah sekarang. Setelah dia tahu kalau Kenzo adalah anak kandung dari Radit dan dia yakin kalau si Sarah ini akan berusaha untuk merebut Radit dari dia. Sekarang ini Karina memang banyak sekali yang harus dia pertahankan ya guys ya. Dia harus mempertahankan Akira dari Mirsa. Di sisi lain dia juga harus mempertahankan Radit dari diri dia gitu. Agar tidak diambil nih Radit ini sama Sarah. Karena memang niatan Sarah sudah sangat amat terlihat ya. Ingin sekali untuk merebut Radit dan ingin memberikan kebahagiaan kepada Kenzo. Kalau Kenzo itu akan mendapatkan dan merasakan rasa keluarga yang lengkap gitu. Punya papi, punya mami, punya nenek, dan punya om. Tapi Sarah ini tuh kadang gak tahu diri juga ya guys ya. Dia itu hanya mempunyai hubungan satu malam saja dengan Radit. Bahkan Radit pun melakukan hal tersebut dengan Sarah juga karena ketidaksengajaan. Karena Radit waktu itu dalam keadaan yang sempoyongan ya guys ya, alias mabora. Akhirnya ya terjadilah satu malam tersebut dan menghasilkan si Kenzo ini. Dia pun juga baru tahu beberapa waktu kebelakang ini kalau ternyata dia adalah ayah biologis dari anak yang dikandung sama Sarah. Di sisi lain Reza pun kan juga menyadari ya itu adalah kesalahannya Sarah. Dan ya di sini Reza pun juga tidak terima kalau nyatanya nanti si Sarah ini malah merusak rumah tangga papinya Kenzo. Karena tahu papinya Kenzo ini sudah punya istri dan sudah punya anak. Dan diingetin pun tampak tidak mau atau ngeyel gitu si Sarahnya. Nah jadinya nanti Mimin yakin kalau kebencian Karina, kesedihan Karina dengan Sarah dan Mirsa itu akan menjadi sumber kemarahan dari Pak Pramana juga yang membuat Pak Pramana pastinya akan menghancurkan Reza juga selain dia ingin menghancurkan Mirsa. Tapi balik lagi ya guys ya ke permasalahan Mirsa sekarang. Ya masih berkutat pada hak atau rebutan Akira. Sebenarnya Mimin sadar ya guys ya kalau yang mempunyai hak atas Akira itu kan Radit dan Mirsa. Kita tidak bisa memungkiri kalau memang mereka berdua itu adalah ibu dan ayah kandung dari Mirsa. Tapi keyakinan Mirsa selalu saja dipatahkan oleh keluarga Pramana dengan mengatakan kalau Mirsa itu halu mengakui Akira sebagai anaknya. Nah di sini siapa yang gak emosi? Karena keyakinan Mirsa itu 100% Akira itu adalah Anissa anak dia dengan Radit. Tapi kenapa mesti ditutup-tutupi seperti ini? Bahkan dia juga sudah ngomong sama Radit empat mata. Sebaiknya mereka semua menurunkan ego mereka masing-masing agar Akiranya bisa disayang gitu sama banyak orang. Apa salahnya sih Mirsa itu
tahu kalau Akira itu adalah anak kandung dia. Begitupun dengan sebaliknya. Toh mereka juga sama-sama sayang kan sama Akira gitu. Dan Mirsa pun juga mengatakan ya dia akan mau untuk membesarkan Akira bersama-sama dengan Radit dan Karina juga. Walaupun dia sadar kalau Karina ini selalu berbuat jahat sama dia sekarang. Tapi Mirsa ya mau menurunkan ego dia untuk kebaikan bersama. Tapi sayang sekali Radit karena memang nggak mau Karina terluka, ya dia lebih mementingkan Karina. Makanya Mirsa sempat kesel, sempat ya marah gitu. Karena hak dia sebagai ibu itu tuh malah tidak diberikan sama Radit. Dan di sini ya ibu mana yang gak sedih karena dia dipisahkan dengan anak kandung dia sendiri gitu ya. Dan ini tuh udah berlangsung lama, sudah 7 tahun lamanya. Dan ketika mau tes DNA lagi atau tes DNA ulang, malah hilang tuh sampel rambutnya. Jujur kayak yang sia-sia gitu ya guys ya. Kita nonton episode kemarin lusa gitu. Kita ngelihat Ibu Desi berusaha untuk masuk ke sekolah. Kemudian bertemu dengan Akira, sempat memeluk Akira juga dan pada akhirnya mendapatkan sampel rambutnya Akira. Kayak yang percuma banget gitu ya. Jadi buat apa kita diberikan harapan segitunya kalau pada akhirnya sampel rambut itu kebuang gitu dan hilang. Nah, Mimin berharap banget sebenarnya kalau Reza mendapatkan sampel rambut yang hilang tersebut agar ya nggak sia-sia gitu kita nontonnya juga ya guys ya. Kita udah ngelihat gimana si Mirsanya dimarah-marahin juga sama Karina, kemudian Karinanya juga hampir melaporkan si Mirsa juga ke pihak kepolisian karena sudah melanggar perjanjian mereka waktu itu. Dan pada akhirnya si Karina juga tahu kalau si Mirsa adalah mantan narapidana. Duh kayak yang sedih banget gitu ya nasibnya si Mirsa ini ya. Dia sedih gara-gara yang pertama aja nih. Dia kan hidup miskin sama Ibu Desi. Walaupun memang di Padang itu kehidupan dia tuh bahagia-bahagia aja gitu walaupun hidup sederhana. Tapi kan ya hidup dia sederhana sekali gitu ya guys ya dengan Ibu Desi. Bu Desi juga membesarkan Mirsa sendirian. Single parent. Kebayang ya gimana beratnya menjadi single parent. Kemudian Mirsa juga sampai sekarang gak tahu ayah kandungnya siapa. Padahal ayah kandung dia ada di depan mata dia, yaitu Pak Pramana. Dan Ibu Desi pun juga gak mau berterus terang akan hal tersebut. Dia mau deket sama Reza, dihalangi sama Ranti, dihalangi sama Sarah. Dia dituduh mau kembali sama Radit, yang marah itu si Karina. Jadinya kayak yang apa sih maunya semua orang, kenapa apa-apa tuh selalu mengorbankan Mirsa gitu. Dan episode kemarin nih gak ada cerita yang membuat Mirsa itu tampak diuntungkan gitu. Semuanya dirugikan, ya kan? Si Karina malah percaya sama omongannya Radit. Ya emang Radit jujur ya guys ya. Tapi kan pada akhirnya dia masih aja tetap egois. Dia merasa kalau Mirsa berhasil punya anak sama si Radit. Si Sarah juga berhasil punya anak sama Radit. Sedangkan dia yang mencintai Radit segitunya tidak bisa memberikan anak kepada Radit. Jadinya ya dia semakin egois banget dan takut banget kehilangan Akira. Dan berusaha gimana caranya untuk memisahkan Akira dari Mirsa. Dan kemudian nantinya ya mungkin dia bakalan egois juga untuk mengambil Kenzo juga kali dari Sarah. Kita gak tahu ya guys ya. Cuma ya emang sih di episode kemarin kita ngelihat betapa hancurnya Karina setelah mengetahui tentang masa lalunya Radit. Tapi pada akhirnya luluh lagi. Jadi buat apa kita nontonin orang-orang jahat ini sudah mendapatkan karma nih. Tapi pada akhirnya ya tetap aja jahat gitu. Nggak ada berubah-berubahnya. Dan yang jadi korban itu selalu saja Mirsa.
Jadinya aduh, Mimin bener-bener deh gak tahu lagi dia harus berbuat apa ya guys ya. Tapi di episode kemarin nih, si Mirsa ini benar-benar kepikiran juga sebenarnya guys. Dia tuh kan gak tenang ya hatinya. Dia merasa kalau Pak Pramana ini terlalu kuat untuk dia lawan. Karena memang Pak Pramana ini selain dia mempunyai kuasa, dia mempunyai uang, dia punya anak buah yang banyak, mata di mana-mana yang bisa mengawasi Mirsa. Tapi ya dia kepikiran gitu si Mirsa ini, kira-kira apa kelemahan dari Pak Pramana ini. Dia kepo banget gitu, kelemahan dari Pak Pramana ini apa. Begitupun dengan Reza, dia mikirin apa kelemahan dari Pak Pramana sehingga nanti Pak Pramana bisa menghentikan niat jahat dia terhadap Mirsa dan akan memberikan hak Mirsa sebagai seorang ibu kandungnya Akira. Dan satu doang kelemahan dari Pak Pramana, dan itu hanya diketahui sama Ibu Desi, yaitu ketika Ibu Desi mengatakan kalau Pak Pramana itu sebenarnya adalah ayah kandung dari Mirsa. Dan kalau itu semua diketahui sama Pak Pramana, tentu Pak Pramana tidak akan mau untuk menghancurkan hidupnya Mirsa. Bahkan dia akan melakukan segala macam cara untuk membalikkan semuanya dan berusaha untuk membuat Mirsa bahagia, walaupun pada akhirnya Karina harus terluka. Udah gak sabar ya guys ya untuk nonton kelanjutan sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.